Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada permasalahan mendasar yang patut kita camkan bersama-sama. Tentu saja setelah kami berupaya untuk meriset dengan cara yang sangat sederhana, meskipun termasuk dalam grounded and development research. Grounded berusaha untuk menukik ke akar masalah dan menyibak data bahkan di balik data itu. Sedangkan development riset berusaha untuk menampilkan suasana yang dalam sikap perilaku diterima sesungguhnya, diperankan sesungguhnya oleh para informan. Dengan demikian maka harapannya hasil yang kita sampaikan ini tidak sekedar deduktif dan induktif dari kami penyaji, namun betul-betul ini adalah wilayah nyata di mana nyaris setiap orang yang bisa rajin menggunakan KW atau gadgetnya dengan sajian sosial media, maka data yang akan kami sampaikan yakni tentang kedaulatan warga negara mudah untuk kita baca. Satu kasus yang sederhana kita bisa rumuskan permasalahannya. Yang pertama, mengapa tuntutan mahasiswa acap kali justru disuarakan di jalan? Yang kedua, mengapa ketika hari buruh nasional maupun internasional juga disuarakan di jalan? Mengapa para guru besar cerdik cendekia menyampaikan gagasan-gagasannya di sosial media, demikian seterusnya. Kalau kita mencoba untuk memetakan keberadaan golongan warga negara, meminjam dari pemikiran strategis Dr. Insinyur Haji Soekarno, di Indonesia itu terbagi dalam 7 golongan.
fungsional, golongan karya. Namun ketika dirumuskan melalui Kongres pertama Pancasila di Universitas Gadjah Mada, Profesor Mr. Muhammad Yamin sebagai perwakilan dari pemerintah Orde Lama ketika itu menyampaikan golongan fungsional atau golongan karya itu ada 7, namun termasuk di dalamnya adalah golongan revolusi atau pejuang 1945. Nah, sedangkan era kini kita nyaris tidak menemukan, jika ada tinggal beberapa saja di antaranya dari golongan revolusi itu. Karena itulah hikmatokrasi sebagai sistem pemerintahan yang kami gagas berdasarkan Pancasila, berdasar data yang ada di dalam dokumen yang ditulis oleh Profesor Mr. Haji Muhammad Yamin, naskah persiapan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, maka sampailah kami pada simpulan seperti dalam gambar. Supaya cerdik cendekia mahasiswa, buruh, guru, pekerja dan seterusnya benar-benar memiliki kedaulatan sebagai warga negara, sebagai rakyat Indonesia, maka menjadi niscaya pengelompokan partai yang dipelopori oleh Bung Karno itu kita inovasi, kita aktualisasi. Inovasi dan aktualisasi itu tetap menjadi 7 golongan fungsional, 7 golongan karya, namun berbeda di dalam perwujudannya. Karena menyesuaikan dengan keadaan zaman atau peradaban. Sehingga kita bisa melihat, membaca, memetakan berdasarkan Pancasila, maka sangat bijaksana jika bangsa ini mewadahi masing-masing kelompok kekaryaan itu di dalam 7 partai. Meskipun pernah kami ulas, namun untuk mengenang peristiwa 12 Mei 1998 peristiwa Trisakti yang sejak tahun 2007 kegiatan Kamisan Suri yang diadakan di depan Istana Merdeka hingga kini tetap dilaksanakan. Tuntutan-tuntutan untuk perikemanusiaan itu belum benar-benar nyata direspon oleh pihak pemerintah. Jadi semakin kuat alasan bahwa golongan fungsional itu menjadi niscaya. Dan karya ini sudah kami sampaikan ke Panitia Kongres ke-13 Pancasila di Universitas Gadjah Mada yang ketika itu dilaksanakan tanggal 26-27 September 2024. Mudah-mudahan saya tidak salah sebut ya. Lupa karena proceedingnya sampai hari ini belum ada kabarnya.
Nah, sudah kami sampaikan. Ya, karena itulah, mari kita mencoba satu-satu. Mengapa tokoh-tokoh agama itu menjadi rebutan? Karena kita tidak punya partai spiritual Indonesia atau partai rohaniawan Indonesia. Jika seluruh agama dan kepercayaan itu bergabung menjadi satu kesatuan, maka kedaulatan itu lebih nyata. Demikian juga kalau kita mempunyai partai pemuda, di mana pelajar yang usianya sudah cukup 17 tahun ke atas, ya, mahasiswa dan para pemuda di luar pelajar dan mahasiswa bergabung di dalam Partai Muda Indonesia, maka nyaris insya Allah bisa dijamin partai, mohon maaf, parlemen yang berbasis massa di jalan tidak ada. Karena apa? Ada perwakilan real di Dewan Perwakilan Rakyat, mulai dari kota, kabupaten, provinsi, sampai dengan pemerintah pusat. Sekarang harus diakui secara jujur bahwa rakyat belum punya perwakilan. Kemudian, saudara-saudara kita yang pedagang juga demikian. Mengapa pedagang berteriak ya, ketika tidak ada barang atau barang sulit didapatkan? Harga melonjak terlalu tinggi sehingga tidak bisa untuk berdagang dengan normal. Demikian juga para pembeli. Karena memang yang mewakili di DPR itu tidak ada. Tidak berasal dari memang yang betul-betul pedagang. Demikian juga para petani. Petani hanya mampu berteriak, pupuk langka, harga beras anjlok, tomat, wortel, sampai membusuk dan dibuang. Ini nyaris menjadi sajen tahunan. Ya, sesaji tahunan yang dibuang di daerah Batu, Poncokusumo, dan yang lainnya. Mengapa? Karena kita memang belum punya partai tani Indonesia. Karena kalau ada partai tani Indonesia, ada perwakilan real yang dipilih bertingkat, berjenjang, dan memang betul-betul petani. Bukan pura-pura jadi petani. Demikian juga mengapa guru yang perjalanannya sangat melelahkan, lebih dari 10 kilo jalan kaki, karena memang honor yang diterima sangat tidak memadai. Ada yang 200, ada yang 250. Kadang tidak dibayar tepat pada setiap bulannya. Guru merana di pedesaan-pedesaan, terutama di daerah-daerah pedalaman. Karena memang guru tidak punya perwakilan. Demikian juga buruh. Kami di sini menamakan bukan partai buruh, tapi pekerja. Karena pekerja dimulai dari asisten rumah tangga sampai manajer di perusahaan-perusahaan besar yang bukan dimiliki oleh negara. Itu adalah partai pekerja. Ketika para pekerja itu memiliki perwakilan yang real, maka nyaris bisa dipastikan aspirasi-aspirasi itu mampu untuk diakumulasi sekaligus digodok pada mesin politik resmi, pada birokrasi, pada lembaga legislatif, pada lembaga eksekutif, pada yudikatif. Semuanya bisa disuarakan ketika memang perwakilannya itu real, bukan massa. Dan Partai Budaya Indonesia menjadi teringat kami tanggal 3
Mei yang baru saja 2025 kami berada di Desa Gunung Sari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Di sana kami diundang oleh beliau yang terhormat Kanjeng Sarwanto Wiro Atmojo. Mudah-mudahan saya tidak salah ya, mohon maaf kalau salah ya. Adinegoro. Beliau sebagai ketua yayasan Paseban Punjer Nusantara, YPPN. Jika atau meski yayasan ini berbadan hukum, namun ketika berusaha melestarikan tradisi budaya, tidak memiliki partai budaya Indonesia di seluruh Indonesia, jadi bukan di bawah yayasan, itu bukan ya. Paling tidak itu yayasan itu punya ide. Tetapi yang punya gagasan tidak selalu harus menjadi ketua umum. Ya. Jika Partai Budaya Indonesia itu ada, maka tradisi budaya Nusantara itu tidak akan dicapek-capek. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang sok agamis, yang sok religius. Tetapi orang-orang yang mencoba memperhatikan budaya, kemudian menjadi pelestari budaya, pemangku budaya, ya juga tidak congkak menjelek-jelekan agama dan yang lainnya. Sehingga kita ini tidak pernah selesai urusan untuk satu dengan yang lainnya saling menista. Ini sangat tidak bijaksana. Urusan bangsa negara itu sebenarnya fondasinya sudah diletakkan secara bagus dalam kerangka pikir Bhinneka Lektika, kalau kami menyebutnya, dan diwadahi dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Lektika itu dalam makna bahwa kita tidak sekedar dialektika dalam berpikir, hanya dua sisi saja dalam berpikir, tidak. Tetapi Bhinneka Lektika, karena kita ini memang bineka dalam segalanya. Jadi manusia di dunia itu bineka. Tetapi kalau dicari bineka yang memang betul-betul beragam, kita Indonesia. Tetapi bukan satu-satunya. Jadi mudah-mudahan dengan sentuhan partai politik Indonesia ini, kita makin ke depan itu makin dewasa. Jadi tidak lagi berkumpul itu mengumpulkan massa, tetapi mengumpulkan warga negara atau rakyat yang seprofesi. Sehingga nanti kita itu ke depan punya calon bupati 7, punya calon wali kota 7, punya calon gubernur 7, punya calon presiden 7. Mengapa tidak? Karena memang kita harus real berbicara. Dan calon-calon itu niscaya digodok, ya, dimusyawarah mufakatkan oleh tokoh-tokoh yang nantinya itu ada di golongan utusan daerah. Jadi golongan utusan daerah antara lain itu adalah, atau utusan golongan, ya, ada di utusan golongan, ada golongan ABRI, ada golongan polisi, ada golongan, atau ini aparatur negara, ya, di mana golongan-golongan ini terutama para sultan dan raja-raja di Nusantara yang memiliki wilayah real pada waktu sebelum bergabung dengan Indonesia itu, ya, Republik Indonesia tepatnya, itu diberikan kesempatan untuk memilih
sekaligus menentukan calon-calon yang ada di 7 partai ini. Sehingga nanti benar-benar keberadaan presiden dan calon presiden itu pantas. Ya. Jadi Indonesia harus memantaskan diri. Kalau penduduknya sudah pada sarjana begitu ya, maka setidaknya minimal presiden dan calon presiden dan calon wakil presiden ke depan itu adalah orang-orang yang berpendidikan sarjana dan jelas legalitasnya dan jelas legitimasinya. Dengan demikian maka kita tidak sibuk untuk berbicara tentang legalitas dan legitimasi dari keberadaan seseorang, apalagi kalau sudah terpilih. Dan kita berdoa, kita mencintai Indonesia, mudah-mudahan ke depan Indonesia lebih baik. Dan para ketua umum partai politik harus ada kerelaan untuk melepaskan kalau memang tidak sesuai dengan konstruksi pemikiran dari gagasan besar Soekarno. Sekali lagi kami bukan Soekarnoisme, ya, tetapi segala yang isme justru kami tidak mensepakatinya. Pancasila bukan isme, Islam bukan isme, Hindu, Buddha dan yang lainnya tentu saja berdasarkan pemikiran para tokoh-tokohnya. Terima kasih. Semoga negara kesatuan Republik Indonesia ke depan makin lama, makin bahagia rakyatnya, makin amanah para pemimpinnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Rahayu. Praktek biologi dan bersari